Alam tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sebagai manusia, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik mungkin. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam, salah satunya untuk pengobatan. Sejak tahun 2009 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Herbal Indo Utama telah berkontribusi turut serta dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk pengobatan. Herbal Indo Utama berkomitmen terus menjaga kualitas mulai dari bahan baku yang kami budidayakan di kebun herbal kami sendiri hingga siap panen untuk diproduksi menjadi berbagai macam produk herbal yang berkualitas. Mulai dari sediaan produk kapsul, cairan obat dalam, rajangan, serbuk instan, setengah padat, hingga produk cairan obat luar yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga masyarakat Indonesia. Produksi Herbal Indo Utama ditunjang dengan sarana yang memadai, dilengkapi dengan mesin-mesin yang modern dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Formulasi produk herbal dengan pendekatan farmakologi membuat produk Herbal Indo Utama menjadi pilihan utama kebutuhan herbal keluarga masyarakat Indonesia. Lebih dari 170 produk telah kami hasilkan dan beredar di berbagai wilayah negara Indonesia hingga negara Malaysia. Sebagai bentuk komitmen Herbal Indo Utama kepada masyarakat, kami memastikan produk yang beredar telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan juga sertifikat halal dari MUI. Hingga saat ini, Herbal Indo Utama terus berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Indonesia akan produk herbal yang bermutu tinggi. Sarana produksi Herbal Indo Utama telah memiliki izin UKOT atau Usaha Kecil Obat Tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Herbal Indo Utama juga telah memiliki sertifikat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sehingga kebersihan sanitasi sarana, higienitas pra dan pasca aktivitas, serta dokumentasi dalam setiap kegiatan produksi menjadi hal wajib yang kami utamakan. Herbal Indo Utama berupaya untuk dapat terus bermanfaat bagi masyarakat negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang lebih sehat dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia yang sehat dimulai dari keluarga yang sehat. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama. Spesial banget hari ini kita Herbal City Talk berada di Bekasi. Nah, teman-teman ada yang bisa nebak kita sedang berada di stokis mana? Oke. Salam pertama sebagai tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah seperti biasa saya ditemani oleh Pak Erik tadi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. Ini spesial banget ya. Kita hari Senin malam sudah mendarat di Bekasi. Lumayan jauh. Kemudian selasa kita diskusi dan hari Rabu kita live Zoom di salah satu stokis. Mungkin terima kasih teman-teman dulu ke mitra ini Pak Erik yang sudah menyaksikan. Kira-kira kita ada di toko mana yang bisa menjawab langsung ketik di kolom komentar. Nah, nanti hadiahnya apa itu Pak Erik? Kita doakan semoga sukses. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pertama yang teman-teman sudah baca undangannya, sebelumnya kita mau mengingatkan program yang kemarin sudah disondingkan sama Pak Erik, yaitu tentang
kita menyemangati lagi, kita mendorong lagi, kita selalu mendorong teman-teman untuk selalu mencari agen. Nah, bedanya kali ini ada benefit tambahan. Apa aja benefitnya Pak Erik? Yang spesial untuk program ini Pak, Hmm. mendapatkan market pelanggan Pelanggan-pelanggan baru. So, bagaimana kemudian teman-teman bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan. Oke, siap. Kadang kita nggak menyadari banget ternyata pelanggan-pelanggan kita yang ada hari ini Hmm. itu memang hasil ikhtiar kita di masa yang lalu, Oke, siap. sehingga mereka hari ini menjadi pelanggan-pelanggan kita, Bang. Nah, pun begitu, ketika kita hari ini tidak melakukan apa-apa, Hmm. tidak melakukan prospek, Hmm. dan tidak berikhtiar mendapatkan pelanggan, Hmm. maka jangan salahkan ketika nanti di masa yang akan datang pelanggan-pelanggan kita nggak ada. Oh, benar. Sangat menyedihkan sekali kalau seperti itu. Sebuah keniscayaan, Bang, karena sekarang ini kan luar biasa, pilihannya banyak. Tidak seperti dahulu ya. Sekarang pilihannya banyak. Alhamdulillah semakin semarak, Bang, dunia perherbalan. Betul. Semakin aware masyarakat dengan herbal. Di satu sisi seperti itu positif, tapi di sisi lain, ketika pilihannya banyak, maka orang bisa memilih. Beda dengan ketika cuma satu dua. Yes. Ini sampai lebih dari dua, lebih dari tiga. Kalau kemudian kita nggak bisa merawat market existing kita, pelanggan-pelanggan kita, ya loyalitas sekarang itu setipis tisu, Pak. Ya. Gampang sekali goyah. Betul sekali. Nah, ketika goyah dan kita tidak memiliki ikhtiar untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, maka tanpa terasa sedikit demi sedikit terkikis, hilang Iya. satu pelanggan kita, Iya. kita nggak ada pelanggan baru. Maka itu sebuah ancaman tersendiri, Pak. Aduh. Bayangkan kalau kita nggak punya pelanggan, Pak. Waduh. Terus siapa yang akan kita layani? Gimana stok produk-produk kita? Nah, itu sebuah keniscayaan teman-teman, selain memang harus menjaga pelanggan yang dipunya sudah, Pak. Itu modal kita jaga. Dan bagaimana kemudian juga jangan mengesampingkan bagaimana kita punya ikhtiar mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Masih banyak market yang belum kita layani. Masih banyak orang yang belum bertransaksi dengan kita. Masih banyak kemudian orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan solusi kesehatan ataupun bisnis yang kemudian kita belum bermuamalah dengan mereka. Oke, siap. Nah, momentum ini saya harapkan teman-teman gunakan dengan bagus, Pak. Bukan hanya sepekan atau 2 pekan, kita berikan sebulan kesempatan untuk mendapatkan new market, pelanggan baru dengan benefit selain terus ke marketingnya yang sudah ada, Pak. Apakah online ataupun offline. Yang spesial kali ini, nah ini teman-teman bisa perhatikan, sudah dipakai sama Pak Angga ini, hanya di bulan Mei saja, Pak Angga. Siapa yang gabung di bulan Mei nanti dapat ini Kaos. t-shirt eksklusif, Pak Angga. Sebenarnya desainnya itu lebih keren dari ini ya. Iya, betul. Kemarin kita udah desain sama tim, mungkin bisa ditampilkan Mas Romat Iya, betul. desain gambarnya itu tidak pakai kerah, jadi semi-semi resmi gitulah, teman-teman pakai buat apa, berdagang, berkancing ya, Bang, ya. Ada kancingnya, ada kerahnya. Tapi ini karena edisi terbatas ya, kita bikinnya mendadak. Kita sampel dulu tampilannya kayak gini kira-kira, lengan panjang, dan insya Allah ini ada kancing, ada kerahnya. Dan di belakang itu ada sablonnya seperti yang ada di gambar itu. Iya. Kayak gitu. Oke, lanjut Pak Erik. Dan yang menarik, Pak, ya, teman-teman, kenapa spesial t-shirt kali ini itu lengan panjang, Pak? Kenapa, Pak? Biasanya nih, kalau zaman-zaman kuliah dulu, yang suka lengan panjang itu ibu-ibu, Pak Erik. Ibu-ibu muslimah ketika itu. Sama berarti ini. Dia bisa dipakai. Betul. Ibu-ibu yang berarti juga ya. Teman-teman bisa menyasar market mama, Pak, muslimah. Bisa dibikin baju muslimah. Entah dipakai di rumah atau di udah untuk aurat lah ya. Betul. Nah, biasanya nih Pak Erik,
Kalau emak-emak ini malah militan, Pak. Nah, itu. Mereka Masya tuh Allah. punya grup-grupnya tuh banyak, Pak. Ada grup arisan, ada mungkin grup alumni, mungkin grup di pondok, Masya Allah. ada mungkin grup senam juga ada mungkin, Pak. Iya, betul. Itu luar biasa, pasar dari emak-emak itu komunitasnya beda ya, jadi jangan dianggap remeh. Iya, betul itu. Dan produk-produk kita, itu produk-produk apa tagline-nya yang utama? Selalu sehat. Keluarga Anda. Nah, itu ada di sini tuh. Betul nih. Jadi bukan hanya untuk keluhan yang dialami bapak-bapak aja ya, tapi buat ibu-ibu juga ada. Dan tahu nggak Pak, kenapa kita bahas mama ya? Ternyata mama ini itu pengambil keputusan dalam sebuah keluarga, Pak. Istilahnya ISO. Nah, biasanya kan ada ISO 9.000, ISO 20.000. Ini ISO ini. Ada singkatannya ternyata. Apa itu, Pak? Istri sudah oke. Nah, Atau ada SNI. Ini bukan standar nasional di Indonesia. apa itu? Sudah nanya istri. Ini bukan terlalu maksud ya, Pak, ya. Memang ini spesial. Bagaimana teman-teman menyasar segmentasi muslimah ya, Bang, ya, atau mama. Ataupun bisa juga selain muslimah dan mama, itu bapak-bapak, Pak. Ternyata bapak-bapak yang kantoran ataupun pabrikan ataupun apapun ya, itu ternyata ketika semakin bertambah usia itu fashionnya apa, dress code-nya itu senang yang lengan panjang dan berkerah dan iya nggak Bang? Iya, sudah menunjukkan apa ya, posisinya di mana ya, Nah. sudah berusia. Kita perhatiin bapak-bapak kantor itu kan hari Jumat itu biasanya senam. Habis senam langsung kantor. Biasanya tetap pakai itu. Nah, itu baju untuk senam kan lengan panjang, kemudian berkerah dan berkancing karena memang semi formal dan semi apa? Iya, memang seperti itu. Iya, iya nggak formal lah, tapi masih bisa dipakai lah ya. Cukup mudah Pak Angga. Cukup belanja 1,5 juta, harga sudah didiskon, diskonnya Masya Allah dari 40 sampai 45%. Teman-teman bisa gabung dan mendapatkan kaos eksklusif atau t-shirt eksklusif ini Pak Angga. Dan Masya Allah, lagi-lagi teman-teman, sudah cari yang pasti-pasti saja. Tidak perlu kemudian idealis dalam artian bikin produk sendiri dan segala macamnya. Kan ribet banget ya Bang ya. Belum nanti biaya ini dan biaya itu, belum lagi juga bangun branding, belum nanti ini nanti produk baru itu dipercaya atau tidak. Dengan teman-teman gabung di Herman Utama, teman-teman bisa prospek ke semua market yang belum terlayani, itu nilai plusnya ini Pak Angga. Ini produk kita ya Pak Angga ya, sudah running 15 tahun dan sudah dipakai beribu-ribu banyak sudah orang. ada yang 15 tahun, tapi ada yang tetap baru juga. Kita tetap berinovasi. Ini value-nya yang saya sampaikan ke teman-teman Pak. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan nih Pak. Kalau ada agen sudah bergabung, tetapi pengen kaosnya, apakah tetap bisa? Nah, ini pertanyaan menarik ini Pak Angga. Sebetulnya ini program memang eksklusif untuk mitra baru Pak. Mitra baru ya. Mitra baru, kemitraan baru, keagenan tadi yang gabung di bulan Mei. Tapi kalau teman-teman kemudian ingin juga mendapatkan t-shirt eksklusifnya, teman-teman agen ya, itu bisa belanja 1,5 juta. Nanti kita bisa daftar, kita bisa kasih t-shirt eksklusifnya Pak. Berarti syaratnya sama berarti Pak Erik. Sama. Tinggal belanja sebesar untuk 1,5 agen juta. ya. Dan itu juga tetap harga sudah yang didiskon ya. Udah diskon. Berarti tidak ada perbedaan mau agen baru, mau agen yang sudah bergabung, tetap sama-sama boleh ikut program ini. Betul. Siap. Dan ketika nanti teman-teman ada yang daftar Pak Angga, kemudian biasanya ada pertanyaan Pak Angga. Ini karena begitu banyak ya produk kita memang segmented banget ya Bang ya, one product one positioning. Kadang teman-teman yang baru gabung ataupun yang belum berpengalaman itu kesulitan untuk memilih mana sih ya dengan 1, iya. Kita punya strategi Pak Angga, kita tidak mentarget ya. Nah, itu kita paham betul bagaimana teman-teman di lapangan biar tidak membebani. Cuma kita juga tidak menerima retur Pak.
Oke, siap. Nah, di sini kita siapkan rekomendasi Pak Angga. Rekomendasi. Ada kemarin kita bikinkan beberapa layer ya, informasi tentang top 10 Pak Angga dari bulan ke bulan. Produk paling laris Nah, berarti ya. tahun ini Di 2025 Oke, siap. Januari coba ditayangkan Ya, Mas. coba yang Januari dulu. Januari. silakan. Nah, Ya. ini nanti bisa jadi bahan referensi Pak Angga. Mm-mm. Untuk mitra yang baru yang gabung yang bingung teman-teman bisa merekomendasikan ini Pak Angga. Mm-mm. Siap. Dan ini Masya Allah bukan hanya di bulan itu saja, beberapa bulan sebelumnya juga jadi bestseller Pak Angga. Oke. Ternyata Ya. di bulan Januari tahun ini itu ada apa aja Pak Angga? Ini bentar ada chat masuk ini Mbak Rik. Kalau distributor bisa dapat kaosnya. Nah, ini distributor nih. Tadi baru Ah. yang saya tanyakan ya. Wah, makanya Kan lagi-lagi ada tidak ada program buka distributor ya. Iya. Berarti khusus distributor yang sudah bergabung aja ini. Nah, apa ini? Apa bisa caranya bagaimana ini? sebetulnya makanya kalau distributor udah pernah dapat programnya Pak Angga. Kita pernah ngasih marketing kit Komplit ya. komplit, ada kita kasih hem salah satunya. Oh, malah sampai Stokis juga ya. sudah pernah. Makanya mungkin ditunggu dulu mungkin ya. Oke, berarti ini khusus agen dulu aja. Agen ya? dulu aja, Oke. ditunggu dulu. Buat distributor harus besar. Ditunggu dulu nanti kita bikin programnya khusus spesial. Oke, kita balik ke produk yang laris dulu ya. Iya. Jadi untuk bulan Januari nih, nomor 1 Sifakit Fluba. Wah, ini sifat Fluba itu Masya Allah luar biasa. Di bulan Februari pun tetap Sifakit Fluba. Nomor satunya Sifakit Fluba. Tapi nomor 2-nya beda, Pak Erik. Oh iya. Kalau di bulan Januari, susu kambing Merapi. Nomor 2. Merapi ini pioner Pak Angga ya. Kita termasuk jadi salah satu brand pertama di susu kambing ya Bang ya. Sebelum sekarang yang viral-viral itu datang semuanya. Iya. Kita termasuk yang Awal-awal ya Bang ya. Berbarengan dengan beberapa produk yang lain yang iya. seumuran lah. Jadi memang susu kambing Merapi pure, belum ada herbalnya ya, belum. Iya, kalau sekarang yang banyak di viral itu kan kebanyakan ya sudah diformulasikan. Iya, ya. betul. Oke, yang ketiga ini Pak Erik. Ya, kita punya produk daun ungu. Daun ungu ya, Masya Allah, daun ungu Masya Allah. Kita sebutkan nomor 3 aja yang nanti ini disebarkan ya Pak Erik. Iya, kita sudah share. Disebarkan nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang di Februari itu ada Sifakit Limandel sama Prosamura di nomor 2 dan nomor 3. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada pergeseran ya. Iya. Masalah yang paling laris. Oke, jadi ini bisa dipakai acuan ya atau rekomendasi. Buat teman-teman kemitraan baru, agen baru yang kemudian apa nih yang potensial? Karena memang kenapa produk yang volatile itu banyak? Karena tiap daerah punya keunikan masing-masing Pak Angga. Kasus-kasus tentang kesehatannya berbeda-beda untuk satu daerah dengan daerah yang lain. Seperti itu. Tapi secara garis umum kita bisa kasih informasi itu. 10 besar top 10 produk-produk herbal utama. Oke, siap. Oke, berarti ini program kita di bulan Mei ya. Mei sampai akhir bulan. Siap, betul. Teman-teman silakan cari agen. Kalau cari agen ini sebenarnya tiap hari, tiap tahun boleh terus. Iya, harus tapi terus. Yang spesial dapat kaos hanya di bulan Mei. Jadi bisa segencar-gencarnya via WhatsApp, status WhatsApp, Instagram, Facebook dan semua media yang teman-teman punya silakan teman-teman bombardir nih dengan program ini dapatkan agen sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada batasannya nggak Pak Erik? Berapa yang bakalan dapat kaos? Teman-teman segera soundingkan informasi ke kontak terkait ya. Ada Pak Arif di situ. Karena ini terbatas 50 orang saja. Oke, berlaku selama 30 Kalau hari. sudah ada yang daftar, segera daftar. 50 orang share ke Pak Arif. Oke, 50 orang pertama saja. Yes, betul. Berarti nanti setelah order, kaos dikirim belakangan, menyusul gitu. Oke. Kita bikinkan dulu sesuai dengan ukurannya, Pak. Oh iya. Ukurannya. Ini spesial ini made by order ini. Jadi nanti nggak kedodoran. Betul. Nggak kedodoran, nggak kecilan, Pak. Iya. Mudah-mudahan ukurannya pas ya. Oke, siap. Gimana, kita langsung bahas pokok pembahasan kita? Boleh. Sebelum ini, sepertinya tadi Pak Erik nyepil repotnya bikin produk ketika Pak Erik produk hiu kan sudah lengkap ya, sudah ada brosurnya. Nah, teman-teman nanti buat brosur juga. Ini besar ini brosurnya. Dapat brosur juga betul. Dapat apa lagi Pak Erik kalau mau butuh spanduk kita bisa kasih spanduk. Kalau mau memang sesuai dengan ukuran dan ada halamannya ya bisa pesen dulu. Oke. Bisa spesial tangan custom lagi itu. Bisa.
marketing kit untuk yang digital, Oh, gambar-gambar update terus kita, update terus. video juga ada banyak Bangga. Oke, siap. Insya Allah kita juga bangun brand terus-menerus Bangga ya di internal daerah. Bagaimana kemudian masyarakat semakin kenal dengan herbal, Siap. terlebih khusus herbal Indo Utama. Siap. Seperti itu. Kita juga nanti next, kalau nggak salah, bulan depan ya Bangga ya, kita ikut event apa Bangga? Oh iya, insya Allah. Bismillah. Teman-teman Kita bisa ada event informasikan. di Yogyakarta, Nah, teman-teman Jogja. diselenggarakan oleh Sofia Journey ya. Di Iya. Instagram itu Sofia Journey. Nah, ini teman-teman bisa kepoin di Instagramnya. Itu kalau nggak salah ya, itu binaannya Ustaz Abdul Wasikal. Iya, Insya Allah. Nanti eventnya ada Ustaz Abdul Wasikal, mungkin ada Ustaz Kualitas Salamah kalau nggak salah. Iya, Insya Allah. Dan beberapa Selain seminar lain. yang lainnya. Hmm. Itu diselenggarakan di JEC, Nah, Insya Allah. Jogja Expo Center, tanggal 27 sampai 29. Iya, betul. Nah, nanti biasa kita menyajikan berbagai macam produk dan kita akan meramaikan acara tersebut. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman semuanya. Dan itu bentuk kita, komitmen kita bangun brand herbal utama. Iya. Biar semakin dikenal luas ya Bang. Ya. Biar teman-teman jualannya semakin mudah. Nah, mudah-mudahan. Amin. Iya. Insya Allah. Oke. Oke, Pak Erik, mungkin kita sudah berpanjang lebar. Mungkin kita segera membahas pembahasan utama aja ya. Iya. Oke, Mas Selamat bisa dibagikan slide-nya. Oke. Membaca potensi bisnis Anda di tahun 2025. Ini sebenarnya kita sudah mulai membahas ya. Di awal-awal tahun. Di Betul. Sehingga Belum tuntas. belum tuntas. Ini mau kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa diselesaikan ya, Pak Erik. Iya. Ya, monggo Pak Erik, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Angga. Ini menarik banget. Apalagi di tahun 2025 ini luar biasa tantangan yang dihadapi teman-teman Pak Angga. Makanya judulnya ini membaca potensi bisnis Anda di tahun 2025. Gimana potensinya Anda? Seringnya kita itu punya hasrat untuk keluar ya Bang. Yes. Kemudian lupa kita lihat diri kita, bisnis kita, internal kita. Makanya ini salah satu tools yang kita sajikan ke teman-teman. Sebenarnya tools ini umum ya Pak, ya ada di media sosial. Cuma kita sharing bareng biar teman-teman semakin mengenal dan bagaimana mengaplikasikannya. Oke, siap. Nah, di sini kemarin slide-nya ya dibuka aja nggak apa-apa. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Lanjut Mas. Lanjut. Kemudian tools yang bisa digunakan ini, Oke. ini beberapa tools yang Ada bisa digunakan ya Pak. dan selanjutnya. Ini sudah kita bahas juga di Zoom sebelumnya. Sudah sering sekali kalau answer metrik ini. Ya. Kemudian lanjut Mas. Oke, lanjut lagi. Slide-nya. Silakan. Opportunity Hunter. Ini juga harus dimiliki. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Silakan. Ketika ada opportunity, mayoritas kita kan langsung menangkapnya dan mengambilnya ya Pak. FOMO kalau bahasa sekarang ya. Instingnya itu langsung ambil. Ambil. Coba slide-nya digeser lagi Mas. Sebetulnya ketika diambil, kondisinya diambil, kemudian produk dijual, semua dijual, semua dijalankan. It's okay Pak, nggak ada masalah. It's okay. Semua opportunity diambil, semua produk diambil. Ada produk baru, ambil. Produk baru lagi, ambil. Produk baru lagi, ambil. Makanya fenomena yang ada, kemarin coba ganti slide Mas, itu fakta di lapangan. Iya, di toko, satu produk yang sejenis itu ada beberapa merek. Contohnya ini, gambarannya. Contoh di sini saya munculkan Gamat. Oke, geser lagi berarti ya. Gamat di satu tempat tuh ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gamat. Sedangkan nggak mungkin kan customer datang itu beli 3, 4 produk Gamat yang berbeda. Pasti dia akan memilih salah satunya. Kemudian sari kutuk. Di sini juga saya munculkan contoh sari kutuk. Banyak produk sari kutuk yang ada. Sari kutuk. Nah, ini sekarang kondisinya itu bikin produk itu sangat-sangat mudah dan gampang. Setiap orang, setiap bisnis, setiap toko bahkan Pak, itu sangat memungkinkan bikin produk dengan brandnya sendiri. Bahkan sudah berbepom ya. Sudah berbepom. Kalau kan kayaknya sulit banget ya. Nah, itu. Prosesnya tidak tahu, alatnya mahal.
regulasi nggak tahu. Sekarang semudah itu ya Pak Erik ya. Mudah banget, Semudah itu. mudah banget. Konon katanya kalau di ini kita di Bekasi hari ini makanya itu lebih mudah lagi katanya. Luar biasa. Lebih mudah lagi. Nah, terkadang teman-teman ini fenomena yang di lapangan yang kita temukan Bang ya, itu bahasanya apa ya? Ingin saja, kepingin Iya. saya mau FOMO itu Pak. FOMO ya, ingin saja iya, Iya. kepingin saja, sehingga Gumun Pak, gumun. iya si fulan punya brand sendiri, punya produk sendiri, punya produk sendiri. Wah, ini menarik nih. Kayaknya menarik nih. Kalau saya punya brand sendiri juga, produk sendiri juga, akhirnya bikin juga sendiri. Iya. Dalam kondisi di tokonya juga sudah ada brand itu, ada produk itu yang sejenis. Oke. Akhirnya benar, hari ini mungkin efek bola saljunya hari ini, Pak. Itu ketika semua orang, semua bisnis, semua toko itu punya produknya masing-masing, apa yang terjadi, Pak? Masyarakat punya banyak sekali pilihan Pak Erik. Sangat banyak sekali pilihan. Oke. Makanya loyalitas strategis di situ. Loyalitas itu. Iya. Kemudian efek berikutnya, sisi pandang yang lain, Pak. Karena setiap orang, setiap toko, setiap bisnis punya produk sendiri, kan dia ada tanggung jawab untuk kemudian bagaimana PR besar malah nih Pak Erik. produk saya yang sudah saya bikin, PR besar tantangannya, itu bisa saya jual. Iya, PR-nya malah besar ya, mulai dari apa aja itu. Membuat sarana promosi ya. Wah, iya. Brosur, spanduk. Manduk iklan. Mungkin mau bikin iklan ya di Instagram, di Facebook, bikin website Memperkenalkan ya. branding. Prospek ya, prospek sana kemarin. Dan itu hanya dilakukan oleh internal tim atau toko tersebut ya Pak Erik ya. Sebetulnya tidak masalah ketika punya kapasitas, Pak. Kalau punya kapasitas ya. Masalahnya teman-teman biasanya memang behaviornya itu jualan. Iya, sebagai retailer ya. Jualan. Bukan melakukan aktivitas ke marketing atau branding ataupun advertising. Hanya jualan saja. Cuma sebagian aja ya. Jualan saja. Ya. Ketika punya produk sendiri, dituntut untuk bukan sekedar jualan, Pak. Apalagi Pak Erik? Demand, pemarketingan. Bagaimana ini produk, ketika produk beda dengan produk-produk yang tidak ada expirednya ya, Pak. Iya. Kalau herbal ini kan ada expirednya nih. Ada expirednya. Kalau nggak segera terjual dan laku, apa yang terjadi? Ada. Nah, kadaluarsa. ketika kadaluarsa, apa yang terjadi? Nggak jadi untung, Pak Angga. Kalau kadaluarsa teriak-teriak di medsos, Pak. Bola saljunya Pak Angga. Ini kemana-mananya akhirnya bisnis yang utamanya yang retail, yang kemudian yang tadi jualan juga terbengkalai, fokusnya kepecah. Kemudian yang punya brand sendiri produk ini juga belum tentu bisa jalanin. Sederhananya rugi gitu ya Pak ya. Dalam kondisi ketika kita misalnya saya punya produk sendiri nih Pak Angga. Ya, saya punya produk sendiri nih, produknya Herbal TTR Erik gitu ya. Saya ngomong ke Pak Angga tolong jual nih, tolong masarin tuh. Sedangkan Pak Angga itu punya produk yang sama dengan produk ini. TTR Angga. Kira-kira gimana? Ya, saya mau jualan produknya sendiri Pak. Itu Pak yang terjadi Pak. Itu namanya udah jenuh itu Pak. Makanya ada kalimat menarik. Oke. Kalau dulu itu punya produk, sebuah kebanggaan tersendiri Pak. Hari ini kayaknya tadi bola salju ya. Hari ini Pak punya produk sendiri itu beban tersendiri. Beban tersendiri Pak. Karena apa? Nggak hanya ternyata ketika sudah muncul produknya, sedangkan ini energinya hanya kepingin saja Pak. Kepingin tok itu loh. FOMO tadi nggak punya strateginya, nggak punya kemampuan advertising, nggak punya kemampuan branding ataupun marketing. Kan selama ini teman-teman skillnya yang terasah kan memang jualan. Ada orang cari apa diadakan, ada orang cari apa diadakan. Nggak kemudian terasah tentang creative. Orang yang sebenarnya nggak butuh jadi butuh kayak apa? Branding dan segala macamnya. Akhirnya beban sendiri Pak. Dan ada cost-nya yang tinggi. Nah ini makanya di sini
Coba digeser Mas, slide-nya Mas. Oke, slide selanjutnya Mas Rahmat. Ini tuh yang menarik yang kita kita berikan di Zoom kita ini Pak, nggak materi kali ini. Oke, Lanjut Mas. lalu ada. Nah, Palu Gada ini is oke ketika kita cuma jualan saja ya, teman-teman. Tapi ketika punya brand sendiri, produk sendiri, itu ada tanggung jawab lebih gitu. Oke. Kalau kemudian nggak punya skill advertising, kemarketingan, branding, makanya sudahlah, itu berat. Biar kami saja. Oke. Teman-teman tadi Langsung jadi mitra agen aja ya. kemitraan dengan produk yang jelas-jelas. Iya. Karena kalau produk baru Pak Angga, masyarakat juga bertanya-tanya ini produk kayak apa kualitasnya, kemudian bagaimana nanti khasiatnya. Orang itu kalau kali pertama kan bertanya-tanya Pak Angga. Beda dengan orang kita sudah biasa pakai. Yes. Kalau belum pernah pakai kan masih banyak pertanyaan di situ. Iya, manjur enggak, aman enggak. Betul. Lanjut Mas. Hmm. Ini tadi. Apakah salah? Enggak. Ingat, enggak salah. Semua itu benar-benar aja ketika punya kapasitas, Pak. Oke. Nah, yang menjadi masalah di problem berikutnya, ketika teman-teman tidak punya kapasitas. Nggak tahu tantangan yang dihadapi ketika punya brand sendiri. Nah ini Pak Angga. Saya ngomong di sini setiap keputusan, sekarang Mas, apa? Slide-nya diubah, dipindah Mas. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Setiap tindakan ada tanggung jawabnya di situ di belakangnya. Setiap langkah menunjukkan akibatnya. Dan ingat, ini yang sering saya tekankan kemarin juga ketika diskusi saya terangkan Bang ya. Kekuatan kita, waktu kita itu terbatas. Yes, Kekuatan finansial, waktu, tenaga pikiran kita terbatas. Iya, tak mau diayahi semuanya. Iya. Kalau mampu punya kapasitas, is oke. Kalau enggak, ambiar Pak. Lanjut Mas. Oke, siap. Lanjut dulu Mas, ini ada STP. SSTP ya Bang ya. Ini pernah ya ini Pak ini. Segmen ini targetin positioning ya. Oke. Ini yang kemarin kita juga angkat ketika diskusi kemarin sama teman-teman di Anabawi itu. Jangan sampai nanti market tidak mengenali kamu. Kamu tuh siapa? Iya, kamu itu kayak apa? Iya. Berarti harus memposisikan ya kita sebagai Iya, siapa gitu. iya. Ini Betul kalau banget. toko-toko retail sebagai penjual herbal, Mm-mm. penjual madu. Kalau hiu sebagai produsen. Betul. Seperti itu Bang. Siap, lanjut Pak Erik. Saja Mas, digeser. Ya, next. Nah, ini yang terjadi di teman-teman Pak Angga. Hanya sekadar kepingin tapi tidak ada analisanya Pak Angga. Oke. Analisa problem, analisa tantangannya, analisa nanti kayak apa. Hanya modal kepingin saja Pak Angga. Oke. Seberapa kapasitas kita, kompetensi kita memiliki nggak, resikonya seperti apa. Terkadang nggak terfikirkan. Sehingga yang terjadi, coba saja Mas, bina lagi Mas. Sehingga yang terjadi, karena tidak memiliki kapasitas, kompetensi, dan manajemen risiko, akhirnya terjadi apa yang terjadi, Pak Angga? Beberapa dialami sama teman-teman. Oke. Bisnis atau produk tidak terurus dengan baik. Karena pecah fokus, pecah konsentrasi, riset yang dipunya, waktu, tenaga pikiran, uang yang dimiliki, itu terpecah, terbagi. Terbagi. Kalau Palu Gada terlalu banyak ya? Terbagi. Siap. Pengalaman prospek, teman-teman juga mungkin pernah merasakan ya prospek. Kita masuk di sebuah komunitas Pak Angga prospek. Itu beberapa komentarnya gini Pak Angga. Wah Mas, uang saya sudah gunakan untuk belanja ini. Misal di komunitas jualan apa itu kan banyak tuh Pak Angga herbal tuh ya. Iya. Saya nggak ada lagi uang gitu. Mas, kalau saya juga jualan produk kamu, kapan saya jualan produk saya sendiri? Itu yang terjadi Pak Angga. Ada masalah ini. Kemudian kedua, produk banyak dan stok menumpuk, beberapa tidak jalan. Ini terjadi Pak, rusak dan sampai mendekati expiry tadi Pak. Ini yang slide yang yuk lihat diri sendiri atau sebelumnya? Sebelumnya, Oke. cash flow terganggu sehingga mengganggu operasional dan performa usaha. Ini cash flow terganggu. Nah itu paling bawah.
cash flow terganggu, Oke. sehingga performanya terganggu juga, Pak. Oke. Kan uangnya terbagi, Pak. Sip. Akhirnya terganggu, Pak. Mau nggak mau, kemarin kita dapat cerita, karena megang idealisme. Enggak, saya maunya, misal karena sudah bikin produk, tanggung jawab kan, Pak. Enggak, sudah saya nggak mau masukkan yang Produk lainnya. yang lain. Dalam kondisi produk dia belum dikenal masyarakat, Dikenal. masyarakat tuh carinya produknya yang lain, nggak mau. Ya mungkin satu dua ada yang mau ya dialihkan. Iya. Saya mau cari madu ini nih, madu yang ini tuh sama aja, misal itu mungkin satu dua mau. Betul. Ya. Tapi ada yang beberapa sudah nancep ya Pak ini ya. Nah, Dan ketika nggak dipaksakan, mau. nggak Iya. ada transaksi, Pak Angga. Nggak ada transaksi. Akhirnya, sedangkan bayar kos itu kan sesuatu yang pasti ya, Pak Angga. Pengurangan karyawan. Iya. Cerita yang kemarin, Pak Angga ya. Masya Allah, luar biasa. Itu kan Masya Allah kan, Pak Angga ya. Luar biasa. Lanjut, Mas. Oke. Makanya, saya hasung ke teman-teman, yuk lihat diri, lakukan evaluasi. Evaluasi ini yang kadang jarang dilakukan sama teman-teman, Pak Angga. Sadari bahwa ada masalah, sedang tidak baik-baik saja. Lakukan analisa, kemudian tentukan langkah. Ingat, tidak semua bisnis atau produk layak diperjuangkan. Nah, ini penting nih, Pak Angga. Makanya bisnis pun itu nggak bisa kemudian kepinginan. Iya. Hanya harus tetap rasional, Pak Angga. Bisnis pun harus tetap rasional. Sebagaimana berobat itu harus tetap rasional. Bisnis pun itu harus rasional, Pak. Opportunity yang ada itu bisa nggak saya ambil gitu. Harus rasional, Pak. Sedangkan ternyata kita nggak punya kapasitas, kita paksakan ambil, nggak tambah bagus, tambah cuklek nanti, Pak. Seperti itu. Nah, pastikan yang memang opportunity yang ada itu memang ada uangnya dan ada hasilnya, menghasilkan, Pak. Nggak. Lanjut, Mas. Tools yang membantu untuk ini ada namanya Boston Metric, Pak Angga. Oke. Ini kemarin kita sudah bahas sekilas ya, Pak Angga. Alat bantu untuk digunakan menganalisis portofolio produk atau bisnis dan membantu perusahaan membuat keputusan investasi serta strategi yang tepat untuk dilakukan, Pak. Manfaat Boston Metric, lanjut Mas, manfaatnya mengidentifikasi mana produk bisnis yang bisa menghasilkan, menguntungkan, dan yang tidak. Yang kedua, Pak Angga, menentukan mana produk unggulan dan potensial. Untuk melihat itu. Kemudian akan membantu kita mengetahui mana produk atau bisnis yang layak untuk diberi investasi, mana yang tidak. Selain waktu dan tenaga, juga uang kita mau investasi ke mana nih? Jangan sampai kita salah naruh uang investasi. Kita kira itu bagus, ternyata zonk. Kan butuh investasi nih, Pak Angga. Butuh analisa. Memprioritaskan investasi, kemudian memutuskan produk atau bisnis mana yang akan diinvestasikan dan mana yang akan dilepaskan, ditinggalkan, atau bahkan dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Ingat STP, Pak Angga. Kita tidak dituntut untuk bisa melayani semua orang. Semua orang. Semakin kita umum, tambah kita nggak kemana-mana. Tapi semakin spesifik diri kita, itu semakin dilihat dan dikenali. Ingat pelajaran, pelajaran apa, Pak? Sapi ungu. Sapi ungu. Pernah kan ya? Different, think different, berbeda. Kalau kemudian kita nggak punya spesifikasi, kita mau dikenal sebagai apa? Kemudian menilai produk atau bisnis mana yang perlu dipromosikan, dikembangkan, dan mana yang perlu dihentikan. Terkadang memang pahit, Pak, tapi harus dipilih gitu. Kadang salah satu yang saya amati itu nggak tega suntik mati produk yang nggak laku. Iya, padahal hiu pun suntik mati beberapa produknya loh, Pak. Ada. Itu masih ingat? Nanti diskusi di belakang. Ada namanya, kalau Pak ingat dulu, ada namanya Herbapil. Dan memang rasional ya. Karena memang apa namanya? Ingat tidak dilanjutkan ya tidak dilanjutkan. Ada dulu namanya Herbislim. Nggak ada. Kita suntik mati sudah.
Sudah, kita Dan nggak memang secara rasional memang sebaiknya dihentikan ya Pak Erick. seperti itu. Seperti itu. Harus tetap rasional, Pak. Harus rasional. Ayo lanjut ya. Nah, ini Boston Metric, teman-teman. Lanjut, Mas. Tanya, Mas. 2 parameter. Nah, teman-teman, biar nanti bisa menggunakan tools ini untuk lihat potensi pasar market bisnis kita. Boston Metric ini menggunakan 2 parameter, Pak Angga. Ya. Yang pertama, tingkat pertumbuhan atau market growth. Nah, oke, berarti ini pasarnya ya. Iya, market Oke. growth-nya, tingkat pertumbuhannya. Pasarnya tumbuh atau enggak gitu. Mengukur pertumbuhan industri atau segmen pasar. Ini yang pertama. Oke. Parameter. Yang kedua, parameternya pangsa pasar. Market share-nya. Oke. Market share-nya. Oke. Mengukur kekuatan produk dalam pasar dibandingkan pesaing. Oke. Berarti kalau tadi pasarnya yang tumbuh atau enggak. Kalau yang market share itu seberapa banyak yang bisa kita ambil berarti? Enduringnya dibandingkan pesaing. Oke. Misal pasar itu ada 1.000 nih, kita bisa ngambil 100, berarti 100 Nah, market share. kita. Iya, betul Oke. itu, Bang. Silakan Ibu. Monggo, Bu, silakan. Ada cerita menarik, Pak Angga. Oke. Kemarin ada tamu saya, orang-orang e-commerce, Pak Angga. Oke, siap. Pemain online nih berarti. Main online. Ini cerita sedikit ya, Oke, teman-teman. oke. Nanti Siap. kembali ke materi. Itu dia bilang nih, terkait 2 parameter ini, Pak Angga. Market growth sama market share. Oke. Yang pertama, ketika dia mau bikin produk untuk diiklankan sama dia, yang pertama, salah satu parameternya ini, market growth. Market growth. Ini sedang bagus nggak nih? Misalnya kita Oke. ngomong susu kambing. Susu kambing. Oke, sedang grow. Yang kedua, market share-nya ini. Market share-nya. Ini nanti produk bisa bertahan berapa lama Oke. dibandingkan kompetitor sejenis. Oke. Dia ngomong, Bang, ini menarik data ini. Menarik ini. Nggak apa, Jadi saya kita ngomongin life cycle sebuah produk. Hmm, Dia tumbuh, Iya. puncak, sampai tidak laku lagi. Berapa lama itu? Nanti insight mahalnya itu nanti terkait dengan utama, Bang, produk yang utama. Ya. Dia ngomong, Bang, saya riset produk ya, Pak Eri. Kalau kemudian kira-kira ini produk hanya bisa bertahan 2-3 tahun saja, saya nggak berani, Pak. Oke. Idenya berapa itu, Pak? Saya berani riset produk market share sama market grow ini bisa minimal bertahan idealnya 5 tahun. Oke. Siap. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun nggak apa-apa, kita ganti produk lagi. Udah riset dengan data ini, Pak. Coba bayangkan produk-produk depan utama ini, Pak. Iya. Yang sejak awal itu kan ada Just Eat dan Tukin sama Prosamura ya. Itu berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Masya Allah. Ini produk-produk yang lain ada yang baru-baru ya, seperti susu Hindi ini Iya. baru 8, 3, 4 tahun mungkin ya. Bertahan 15 tahun, Pak. 15 tahun. Itu produk tetap eksis gitu, nah. Eksis. Masih dicari. Masih dicari. Betul, betul. Kalau kemudian teman-teman advertising itu kan mereka dapat penjualan ketika iklan. Iya kan nggak iklan. Iya. Nah, iklan tapi ada demand terus, permintaan. Idealnya sih tetap iklan, Pak. Biar dapat dikenal. Ya kita iklan tapi organik, Pak. Iklan kita. Kita pamer, posting di Instagram, YouTube kita. Ini kan sekarang iklan kita ini kan. Cuma kita nggak berbayar gitu. Iya. Belum. Iya, bukan yang ya model ads-nya. Iya, belum. Traffic berbayar. Uangnya belum sebanyak mereka. Itu masih repeat ordernya tinggi. Iya. Kalau Itu dia. itu hanya sekali, 2 kali doang. Kalau ini repeat ordernya tinggi. Iya, makanya ads itu kinerjanya cepat dan harus terstruktur. Seperti funneling itu ya, Pak. Yes, betul. Itu pun setelah terjadi pembelian harus ada yang ngejar lagi itu jadi apa namanya Pak, CRM. Betul. Kalau nggak ada kayak gitu berat. Tetapi kalau di rumah gitu selama 15 tahun ini iklannya didominasi iklan organik ya. Awareness. Jadi tanpa iklan yang semasif itu produk sudah dikenal, repeat order juga nggak perlu CRM ngejar-ngejar. Lanjut Pak Erik. Misalnya dipindah, Mas. Oke. Ini ada 4 kolom, Pak Angga. 4 bagian. Boston Metric kita ada 4 bagian. Oke. Parameternya 2. Market share sama market growth. Oke.
Idealnya produk yang kita pasarkan, teman-teman, ini kemarin udah kita jelaskan ya Bang ya, Hmm. itu di Star atau di Sapi nih Bang. Oke. Yang kuning Paling atau yang biru ini paling ya? bagus itu di Bintang, di Star ini. Oke. Di Star. Atau kalau enggak di Cash Cow, sapi perah ini Bang. Mm-mm. Paling bagus di Bintang, kalau enggak di Cash Cow. Mm-mm. Mm-mm. Jangan sampai di tempat kita ada yang dua di bawahnya, masih tanda tanya ataupun Question mark ya? iya, Atau dog ya? dok anjing. Iya. Star, Mm-mm. Star itu pangsa pasar tinggi Pak Angga. Oke, pasar-pasar Pertumbuhan tinggi, pasar juga tinggi. market share-nya tinggi juga. Iya. Oke. Nah, Kalau Cashco, kalau Casco pangsa pasar tinggi tapi pertumbuhan pasar rendah. oke, Tapi masih baik, masih bagus ya. masih bagus. Star ketika pangsa pasar tinggi dan pertumbuhannya tinggi juga Pak Angga, kita bisa menginvestasikan apa yang dilakukan strategi. Coba diganti Mas Oh, dari slide Mas. selanjutnya ya. Investasinya besar untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin besar. Nah, ini Oke, gas terus berarti itu, Pak. ya gas terus. Oke. Waktu, tenaga, pikiran kita dan uang kita investasikan ke produk-produk Star. Oke. Manfaatnya ini Pak Angga. Oke. Coba bayangkan kalau Anda nggak ngerti produk Starmu apa. Ini dia ini. Oke, oke, oke. Coba kita tanya Bang ke teman-teman. Tahu nggak produk Starnya di tempat teman-teman itu Untuk apa? masing-masing Iya, ya. coba. Karena Nggak apa-apa, bisa selain jadi ini juga nggak apa-apa. bisa jadi beda data yang dengan yang di hiu ya, Pak Betul, ya. betul. Coba, Oke. coba. Oke, yang sudah gabung di live Zoom, mungkin nih dari pengamatan teman-teman sehari-hari ini, produk apa sih yang teman-teman kategorikan sebagai produk star di toko atau di tempat usaha teman-teman? Mungkin bisa diketik di kolom komentar ya, Pak Erik ya. Kalau di tempat kita, Pak, contohnya produk-produk bestseller tadi Star, Pak. Produk star, ya sederhananya bisa diidentifikasi sebagai produk bestseller. Iya. Teman-teman tahu nggak nih produk bestseller dari teman-teman? Ya, Karena udah ada yang jawab tinggi, nih, Pak. kayaknya nih. Balsari, Pak Erik. Siapa Dari Hijaz. Nah, saya nggak tahu. saya juga baru tahu ini. Semua. Ini luar biasa nih produk star. Iya, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Artinya kita perlu banyak-banyak dolan, Pak Erik. Iya, betul. Banyak-banyak main biar ini kita tahu. Ya, yang lainnya kalau ada yang mau ikut jawab silakan. Casco, Pak, enggak? Sambil nunggu teman-teman, Pak, enggak ya? Casco, pangsa pasar tinggi tetapi pertumbuhan pasar rendah. Strateginya apa? Strateginya diganti Mas yang Casco. Yang Cashco, silakan. Kuasai jadikan Star. Oke. Karena di situ ada potensi, Pak, enggak? Ada potensi, ada pangsa pasar yang tinggi. Jadi ini produk di bawahnya bestseller ini kayaknya. Yes, betul. Oke. Needle, Pak. Tengah-tengah ya. Iya, needle. Contohnya apa? Contohnya produk-produk yang memang bawahnya bestseller ya needle ya, needle. Modelnya needle. Oke. Needle. Kalau di Herman Utama itu produk langsam lah, Pak. Oke. Apa coba contohnya, Pak? Langsam itu ada terus, tapi nggak tinggi. Iya, apa coba, Pak? Gastro Hiu mungkin, Pak. Produk-produk Tibu Nabawi, Pak. Oh, produk-produk itu. Yes. Tibu Nabawi. Tibu Nabawi Oke, itu ya. ini kebutuhannya tidak sebesar bestseller, Pak. Tapi ada terus ya. Tapi itu kita langsam ada Iya, aja. Iya. Omsetnya ada aja. Sudah fanatik juga ya. Betul. Kaum muslim yang sudah paham. Iya. Artinya Iya. suka mengkonsumsi seperti itu. Merapi, susu kambing itu juga langsam, Bang. Oke. Kalau dulu bestseller. Ini masih bestseller juga kayaknya ya. Iya, masih Beberapa varian mungkin ya. Ikut di kayak yang original ya. Cashflow ya. Siap. Ya, next ya. Kemudian, dua yang terakhir ini, Pak. Question mark sama dog ya. Voice sama dog. Voice sama masih tanda tanya, pangsa pasar rendah tapi pertumbuhan pasar tinggi. Oke. Pangsa pasar rendah tapi pertumbuhannya masih tinggi. Oke. Oke. Strateginya apa? Evaluasi. Apakah layak diinvestasikan untuk menjadi star atau dihentikan jika tidak prospektif? Masih bertanya-tanya kita, Pak. Mau dilanjutin, digas atau enggak? Nah, contohnya ini di sini saya sebutkan contohnya produk yang baru memasuki pasar. Oke. Tadi kalau teman-teman punya produk sendiri tadi, itu kan market masih bertanya-tanya. Oke. Yang punya produk brand sendiri juga masih bertanya-tanya.
Kalau bikin produk itu biasanya permintaan di pasar itu tinggi, Pak. Jadi memang pasarnya tinggi, Betul. tapi produknya pangsa pasarnya masih oke, Bisa benar. nggak itu Merangsek gitu ya. berkompetisi dengan Iya. produk sejenis tadi dengan brand yang lain? Misal Maduma atau Susu, kambing, Hamat tadi yang macam-macam. Oke. Apakah bisa masuk ya dan berprestasi? Nah, itu menggeser. Winning di situ, menggeser kompetitornya. Itu tanya. Produk baru seperti itu Pak Produk kondisinya. baru seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir anjing dok. Sudah pangsa pasarnya rendah, pertumbuhan pasarnya juga rendah Pak. Strateginya apa? Ketika kita tahu kita punya produk atau bisnis, pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya juga rendah. Di sini saya katakan slide di situ ya, menghentikan atau divestasi karena produk tidak menjanjikan keunggulan. Bunuh, hentikan, tutup. Hentikan, tutup. Tidak layak diperjuangkan ini. Masalahnya kita nggak tahu banget, teman-teman nggak ngerti biasanya. Yang dok ini yang mana? Kadang memang dibutuhkan waktu khusus ya Pak ya. Buat meriset, buat membaca lagi data-datanya. Apakah ada produk seperti itu di tempat usaha kita? Pernah saya ceritakan kayak gitu juga. Gilingan waktu di Kendari Pak. Itu kan biasa ya teman-teman, memang behaviornya itu kan pedagang ya Pak. Mereka menyediakan produk yang dicari market atau reseller atau marketer ataupun mitra-mitranya. Tetapi kadang produk tadi itu hanya sekedar untuk memenuhi fulan tadi yang minta. Habis itu nggak ada yang beli lagi. Dan ternyata ketika benar-benar diadakan, beli cuma sekali, habis itu sudah nggak ada. Sudah terlanjur beli banyak. Oke, dikiranya ya, calon reseller ini. Itu dok gitu Bang, sudah 3 bulan 6 bulan kok ternyata nggak sudah bunuh itu sudah seperti itu. Nah lanjut Mas, fungsi Boston Metric kita selesaikan. Oke siap. Membantu menyusun ya. strategi investasi jangka panjang Pak Angga. Oke, jangka panjang. Kemudian mengarahkan manajemen untuk fokus pada produk yang paling menguntungkan. Oke. Kemudian mengidentifikasi produk atau bisnis yang memerlukan peningkatan atau penghapusan. Mana yang harus dihapus, mana yang harus ditingkatkan. Siap. Lanjut Mas, dengan Boston Metric kita dapat memberikan gambaran jelas, terang Pak Angga. Mengidentifikasi posisi pasar sebuah produk atau bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Nah, posisi pasar sebuah produk atau bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Next Mas. Oke. Boston Metric ini sangat cocok. Nah ini betul, sangat cocok digunakan oleh perusahaan yang memiliki beragam produk Pak. Kayak teman-teman ini kan beragam produk ya. Atau unit bisnis untuk membuat keputusan yang strategis mengenai alokasi sumber daya yang dimiliki. Mau dialokasikan kemana sumber dayanya Pak Angga. Nah, lanjut Mas. Nah ini 4 kolomnya ya teman-teman. Nah, ini nanti ulasan panjangnya bisa dilihat lagi juga di internet, banyak sekali Pak Angga ya. YouTube juga banyak yang ulas ini. Bagaimana kita melihat potensi bisnis kita di tahun 2025 dengan Boston Metric. Dengan Boston Metric, mana produk yang kemudian start, mana produk yang sapi, mana produk yang masih bertanya-tanya, mana produk yang harus diamputasi, amputasi. Lanjut Mas, ini 2025 optimis lebih baik dengan memahami kondisi dan keadaan produk atau bisnis kita. Semoga kita mampu membuat silakan keputusan yang tepat. Oke. Biar mendapatkan keputusan yang tepat. Oke. Dengan analisis seperti ini Boston Metric. Lanjut Mas. Masih panjang ini slide. Enggak, 31 Bang. 2 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini hasilnya Pak. Kenapa kita butuh keputusan yang tepat Pak? Ketika keputusan-keputusan yang diambil adalah tepat, berdasarkan data dan analisa yang kita miliki, tahu tuh produk ini produk ini itu sapi, produk ini itu masih bertanya-tanya, produk ini anjing ya Pak Dok ya. Insya Allah langkah kita akan mudah dan hasil yang diharapkan akan tercapai Pak. Oke. Sumber daya yang dimiliki,
teralokasikan dengan baik dan benar, yaitu kepada produk atau bisnis yang memang profitable. Oke. Profitable. Itu mungkin Bang dari saya, mudah-mudahan berkenan teman-teman. Insya Allah. Keren banget sih kalau teman-teman nyimak dari awal tadi ya. Jadi untuk mengidentifikasi ini produk di tempat teman-teman ini mana yang star, mana yang cashflow, mana yang question mark, mana yang dot. Kalau nanti masih butuh nih waktu buat briefing pribadi atau internal tim, bisa nanti kontak langsung ke Pak Erik by phone atau mungkin kita selenggarakan live Zoom khusus buat toko teman-teman. Isinya cuma business owner sama tim. Pak Erik siap membantu. Misalnya ada kasus apa, kasus SDM, kasus apa itu Pak Erik siap bantu. Nah, sebelum kita tutup, ini ada satu chat yang masuk Pak Erik. Dari Pak Daryono Yusuf Slawi, Tegal nih berarti ya. Kalau boleh usul Bang, kalau kita bikin event yang offline untuk membangun keterlibatan banyak pihak dan bisa kita bikin target masing-masing distributor. Oke. Berarti ini usulnya untuk aktif di kegiatan offline gitu ya. Iya, terima kasih Pak Daryono. Saya ingatkan kembali tadi disampaikan Pak Erik, kita event utama akan join di pameran diselenggarakan di DEC 27 sampai 29 Juni yang ada di Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya. Silahkan merapat, insya Allah acaranya menarik dan seperti biasa kita akan sajikan produk-produk terbaik dari Herbal Indo Utama. Masya Allah. Ini ada closing statement Pak Erik untuk acara kita pada pagi hari ini. Cukup, Masya Allah. Mudah-mudahan materi sharing kita di pagi hari ini bermanfaat ya Bang ya. Amin. Untuk tahu lebih dalam atau yang sebenarnya kondisi bisnis kita masing-masing dan bagaimana potensinya. Karena memang jangan sampai nanti kita hanya modal kepingin, kita nggak tahu kapasitas kita, inginnya untung malah buntung. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri, saya Kemeng Pangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir di live Zoom ini. Nah, insya Allah nanti seperti biasa kita tampilkan di YouTube. Yang mau menonton kembali, murojaah dan sebagainya, bisa langsung ke channel YouTube tersebut. Nah, spesial banget dari Berkah Herbal Jaya. Kita ucapkan terima kasih juga Allah atas fasilitas yang diberikan untuk Herbal Talk kali ini. Mudah-mudahan yang ada di sekitar sini nih bisa mampir, silakan di Berkah Herbal, Jalan Mangun Jaya, depan Rujis Factory Tambun Selatan, Bekasi. Lengkap ya. Banyak produknya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jumpa lagi di live streaming yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.